Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Alfi Husnan, with student number FTP021302 to completing the final assignment of the course Intermediate Sentence Pattern. And in this video, I will explain or share about one type of conjunction. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan sedikit sharing tentang salah satu dari jenis conjunction, yaitu correlative conjunction. So, apa sih correlative conjunction itu? Apa saja yang termasuk di dalam correlative conjunction, dan kemudian contoh penggunanya itu bagaimana? Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Alright, the conjunction that function to connect two or more words, clauses, or phrases with the same position. Jadi correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, maupun frasa dalam sebuah kalimat dengan kedudukan yang sama. Misal nih, contohnya ya, kita lihat di sini, ada both my sister and my brother are here. Nah, di sini itu terdapat both dan and. Ini digunakan untuk menghubungkan kata my sister dan my brother, di mana keduanya itu merupakan noun. Jadi mereka itu setara atau memiliki kedudukan yang sama. Dapat mengerti ya dari sini. Alright, now let's look at an example of correlative conjunction. So di sini kita akan sedikit mengulas tentang correlative conjunction yang sering digunakan, seperti both and, not only but also, either, or, dan neither nor. Ada 4 correlative conjunction yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian kita coba juga bahas satu persatu berikut dengan contohnya. Yang pertama, di sini itu ada correlative conjunction both and, yang artinya baik bla 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 maupun. Jadi sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa the correlative conjunction is conjunction that is used to connect words, clauses, or phrases in a sentence with the same position. Jadi correlative conjunction ini digunakan untuk menyatakan dua unsur yang setara. Dan perlu diperhatikan juga ya teman-teman, di sini terdapat aturan yang mesti diingat, di mana ketika correlative conjunction both and ini digunakan untuk menghubungkan dua subjek, maka kata kerjanya itu harus dalam bentuk plural atau jamak. Contohnya di sini ada both my mother and my sister are here, which mean baik ibuku maupun saudara perempuanku ada di sini. Nah, di sini kita harus menggunakan kata kerja plural atau plural verb are. Di sini ada are ya, are, karena tadi dalam correlative conjunction ini untuk menghubungkan dua unsur itu harus dalam bentuk plural atau jamak. And then we have another example. We both respect and love our teachers. Jadi di sini kita menggunakan teachers karena tadi harus dalam bentuk plural atau jamak. Jadi terdapat s di situ. Nah, sampai di sini dapat kita pahami ya. Mudahlah ya untuk correlative conjunction yang pertama ini. So lanjut untuk correlative conjunction berikutnya, yaitu ada not only but also, yang artinya tidak hanya bla 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 tapi juga bla bla bla. But when two subjects are connected by not only but also, the subject that is closer to the verb determines whether the verb is singular or plural. Jadi sedikit berbeda untuk penggunaan correlative conjunction ini.
perlu diketahui dan diperhatikan bahwa ketika correlative conjunction ini digunakan untuk menghubungkan dua subjek, maka kata kerjanya itu harus mengikuti subjek yang terdekat. Terdekat dengan apa? Yaitu dengan verb. Jadi for the example, not only my sister but also my brothers are here. Jadi dalam kalimat ini subjek yang terdekat dengan verb adalah my brothers, yang bentuknya adalah of course plural atau jamak. Jadi di sini terdapat are untuk menghubungkan keduanya. Kemudian contoh berikutnya ada not only my sisters but also my brother goes to Jakarta. Berbeda ya dengan kalimat tadi. Pada kalimat ini digunakan verb tunggal atau singular verb, yaitu goes. Karena my brother di sini bentuknya singular, jadi kesimpulannya kalau subjek terdekatnya itu berbentuk singular atau tunggal, ya, maka kata kerjanya juga harus singular. Begitupun sebaliknya, jika kata kerjanya itu berbentuk plural atau jamak, maka verb atau kata kerja yang digunakan itu pun juga harus bentuknya plural atau jamak. Baik, kita lanjut. The next correlative conjunction is either or, which mean antara bla 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 atau. Dan untuk aturannya sama ya, when two subjects are connected by either or, the subject that is closer to the verb determines whether the verb is singular or plural. Jadi penggunaan correlative conjunction yang ketiga ini sama ya, sama dengan yang sebelumnya, dimana saat kita menggunakan correlative conjunction ini kata kerjanya itu mengikuti subjek yang terdekat. Tapi perlu diperhatikan juga di sini dalam menggunakan menggabungkan kalimat menggunakan correlative conjunction ini menyatakan pilihan bahwa salah satunya itu akan terwujud atau salah satunya itu bisa terwujud. Kemudian di sini contohnya itu I'll take either chemistry or physics next quarter. Kemudian coba dipahami ya sekali lagi. Jadi dalam menggunakan correlative conjunction ini either or, yang perlu diperhatikan bahwa kalimatnya itu pastikan kalimatnya itu bermakna kemungkinan dengan salah satu halnya itu akan terwujud. Kemudian di sini ada neither nor yang artinya tidak juga. Jadi masih sama ya seperti correlative conjunction yang yang tadi. Namun untuk correlative conjunction ini digunakan untuk menyatakan pernyataan negatif, di mana kedua unsur yang ada atau unsur yang disebutkan itu semuanya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud. Jadi perbedaannya neither nor dan either or hanya di situ. Kalau either or itu positif karena kemungkinannya itu masih bisa terjadi. Kalau neither nor sebaliknya, kemungkinannya itu tidak akan pernah bisa terjadi atau terwujud. Jadi di sini langsung saja ya, di sini terdapat contoh dari neither nor. Contohnya di sini, neither my sister nor my parents are here. And the next example, neither my sister nor my mother is here. Tidak saudara perempuanku, tidak juga orang tuaku ada di sini. Kemudian sedikit ya mengulas dari correlative conjunction yang kita bahas pada pertemuan kali ini.
yaitu bahwa yang perlu diperhatikan adalah penggunaan ini ya teman-teman, koma berbeda. Jadi untuk penggunaan koma, karena di sini correlative conjunction ini sudah bermakna menghubungkan. Jadi untuk penggunaan tanda koma tidak ada penggunaan koma dalam kalimat yang sudah terdapat neither nor atau correlative conjunction ini. Okay, I think that's all the explanation about correlative conjunction from me. And yeah, thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.